Halo, perkenalkan nama saya Mary Caroline dengan NIM 51 2022 dari Prodi Agroteknologi. Kali ini saya akan menjelaskan VPC atau kepanjangan dari Value Proposition Canvas. Nah, VPC yang saya ambil ini merupakan bisnis online digital course. Nah, online digital course. Apa sih itu online digital course? Nah, online digital course ini merupakan platform online yang memberikan pelayanan pembelajaran materi yang seperti kita tahu mungkin ada ruang guru maupun Sedios, namun pembelajaran materinya ini adalah berbasis digital ya, atau materi digital yang saat ini saat digandrungi oleh para generasi sekarang, misalnya seperti UI UX design, digital marketing, business intelligence, data science, dan web development. Mengapa sih online digital course ini uh, ada? Karena kita hidup di latar belakangi era digital ya. Jika kita tidak memiliki basic dan pengetahuan sama sekali, maka kita tentunya akan sulit untuk bersaing secara kompetisi kerja maupun secara sumber daya. Maka dari itu, bis ini menyediakan para konsumen untuk meningkatkan skill mereka. Tentunya jika mereka sama sekali tidak memiliki basic maupun ingin meningkatkan, mengupgrade skill yang mereka punya. Visi misi adanya bisnis online digital ini tentunya untuk menjangkau semua orang, yang umum maupun yang para awam mengenai digital, sehingga memudahkan konsumen mendapatkan materi terkini atau materi terbaru apa saja sih yang dibutuhkan dalam digital base, dan memberikan fasilitas pembelajaran yang menarik tentunya dan kualitas yang maksimal, misalnya seperti fasilitas mentor yang baik dan juga fasilitas web dan juga aplikasinya untuk mewujudkan peningkatan sumber daya secara pembelajaran digital. Nah, tujuan adanya bisnis ini yaitu tentunya memudahkan konsumen dalam mendapatkan pembelajaran materi digital secara fleksibel, yaitu tidak terikat tempat dan waktu, yang merupakan dari e-learning-nya atau electronic learning. Nah, harapannya yaitu membantu perusahaan ya. Jadi harapan adanya VPC ini dibuat itu membantu perusahaan secara spesifik produk atau jasa apa saja sih yang dibutuhkan oleh konsumen, sehingga perusahaan ini bisa menawarkan sebuah produk yang lebih baik. Nah, ini merupakan VPC dari bisnis digital. Jadi pertama-tama yaitu dalam bagian kiri itu merupakan value proposition, dan bagian kanan ini merupakan customer segment. Jadi apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi permasalahan konsumer ya, dan yang bagian kiri ini apa yang akan perusahaan tawarkan untuk memecahkan permasalahan dan apa yang diinginkan oleh konsumer. Nah, kita dimulai dari customer segment yang di bagian kanan. Itu customer segment ini merupakan apa yang menjadi permasalahan dan juga apa yang menjadi keinginan oleh konsumen itu. Nah, jika sudah mengenal kebutuhan konsumen berdasarkan usia, pekerjaan, dan segala macam, tentunya perusahaan-perusahaan ini bisa menghasilkan produk atau jasa yang baik. Dimulai dari customer profile. Nah, ini merupakan elemen pertama untuk merancang bisnis ya. Sehingga perusahaan ini bisa tahu target bisnis dan segmen mana yang harus mereka tuju. Nah, di dalam online digital course ini, itu customer jobnya itu di semua jenis kelamin tentunya ya, perempuan dan laki-laki, dan sekitar usia 17 sampai 35 tahun. Mengapa sekitar usia jenjang 17 sampai 35 tahun? Karena jenjang usia ini sangat melek digital ya. Mereka pasti tentunya sangat uh, ingin tahu dan juga membutuhkan digital base, yaitu pekerjaan-pekerjaannya seperti pencari pekerjaan, ada juga tentunya pelajar SMP maupun SMA, lalu juga mahasiswi dan mahasiswa, ada freelancer, workers, dan juga para fresh graduate yang ingin meningkatkan skill mereka di bidang digital base, namun mereka sama sekali tidak mempunyai basicnya, lalu ada yang sudah memiliki basic namun mereka ingin meningkatkannya lagi dan belajar lebih tentang UI UX, digital marketing, business intelligence, data science, dan web development. Dan bagi mereka yang
ingin meningkatkan CV mereka karena historinya juga sedikit dan juga pembelajaran yang lebih praktis. Nah, apa sih yang menjadi permasalahan atau kesakitan para customer ini? Yaitu bentrok waktu tentunya karena segmen usia 17 sampai 35 tahun ini tentunya mereka mempunyai aktivitas di luar pembelajaran ya, dengan harga yang mahal ataupun sangat tidak terjangkau, pelatihan yang tidak tersebar di semua tempat, jadi harus lebih cari secara lebih ya. Nah, jika misalkan ada, namun pelaksanaannya ini harus datang ke tempatnya, tidak sangat fleksibel. Sekali dia ada, materi hanya didengar sekali karena kan luring, jadi tidak bisa diulang kembali. Lalu mentor sulit dicari, karena jika kita tidak punya mentor baik, kita bingung. Sebagai konsumen kita bingung harus mulai belajar dari mana. Lalu ketika kita sudah tahu basic digital ya, kita sebagai konsumen juga bingung ini. Peluang dan pekerjaan apa yang bisa kita cari. Karena secara koreksi pasti juga sedikit. Nah, gains atau keuntungan atau apa yang diinginkan konsumen yaitu tentunya dengan harga yang terjangkau, lalu dengan metode profesional, dan juga materi-materi yang diberikan juga profesional, pembelajaran yang variatif, misalkan e-money tentunya tidak harus kita kembang, bisa melakukan m-banking, lalu flexible place dengan adanya learning course dan flexible time. Nah, ketika kita sudah sebagai perusahaan, kita tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang menjadi permasalahan para konsumen, maka sebuah perusahaan ini bisa menjanjikan sebuah produk yang akan ditawarkan kepada customer. Nah, pertama dimulai dari gain creator atau keuntungan yang bisa menjadi produk, yaitu tentunya pembayaran bisa dicicil, pembayaran menggunakan e-money ya, dan internet banking, pembelajaran via live season dan mentoring exam, bisa belajar kapan saja, berarti ini merupakan pembelajaran fleksibel karena e-learning. Lalu ada evaluasi rating pembelajaran, di mana para customer yang sudah berlangganan ini tahu materi mana saja yang mereka sudah akses dan juga kemampuan yang mereka dapati sudah sampai mana. Lalu bisa saling share antar pengguna course. Jadi secara koneksi kita mempunyai teman dan juga mempunyai uh, tugas-tugas yang bisa kita bagikan. Lalu juga karena kita bisa saling share pengguna, tentunya bisa memperluas koneksi dan kemudian kita bisa mengimprove CV kita dan menambah pengalaman. Setelah gain creator, mengenal adanya pain creator. Nah, pain creator ini adalah jawaban atas gain creator atau kesediaan fasilitas yang perusahaan tawarkan, misalnya seperti grup chat, yaitu memperluas koneksi. Kita sebagai konsumen bisa saling berbagi atau saling share atau saling bertanya-tanya tentang tugas maupun materi. Lalu ada course detail progress materi, sudah sampai mana pembelajaran itu diakses, lalu ada exam atau ujian, ada tugas history dan juga remaining, tugas mana yang harus dikerjakan, ada juga model access, mentoring chat, lalu ada project course, job program course. Nah, jika kita sudah sebagai customer kita selesai course-nya, maka akan diberikan sertifikat. Nah, pembelajaran ini bisa menggunakan via web dan juga aplikasi. Nah, untuk memperluas koneksinya ini diberikan juga LinkedIn share sebagai pengguna, ini bisa saling memperhubung LinkedIn-nya. Lalu juga ada variasi course-nya, misalkan satu course yaitu ada web UI UX dan juga web development dengan variasi pemberian yang banyak ya, misalkan dari m-banking bank A maupun bank B. Nah, setelah kita tahu apa saja yang menjadi permasalahan, apa saja yang ingin diinginkan, lalu
apa saja yang perusahaan tawarkan dan juga apa saja yang perusahaan jual. Nah, yaitu produk dan jasanya ini merupakan aplikasi course digital online. Misalkan ini ya, dalam sebuah web atau aplikasi, contohnya ini dalam aplikasi ya, ini kita masuk, lalu ada assignment. Jadi tugas-tugas apa saja sih yang harus kita sebagai konsumen yang harus kerjakan, lalu misalnya kita tekan dalam course UI UX. Nah, ketika kita sudah tekan, maka kita diberikan tugas ya. Tugas dengan portofolinya yang harus dikerjakan berapa. Lalu ketika sudah dikerjakan tugasnya ini, maka ini akan mendapatkan progres. Salah satu tugas sudah dikerjakan, maka progres sudah ada dikerjakan. Lalu ada tugas kedua, maka progresnya sudah sampai sini berarti. Nah, kita bingung atau materi apa saja yang akan dibahas, maka ini bisa dicek mentornya dengan schedule pembelajaran maupun examnya, jadi bisa diakses. Nah, lalu bagaimana sih cara memproreaksinya? Disediakan beberapa fitur chat terhadap penggunanya, saling antar pengguna, course. Misalkan di sini, ini bisa share LinkedIn, bisa share juga materi yang mungkin tidak dipahami. Nah, kemudian ini ada profile sebagai pengguna dan juga ini terdapat para alumni ya maupun peluang kerja. Jadi bisa memperluas juga apa yang menjadi kebutuhan konsumer. Nah, setelah kita tahu value proposition-nya, kita kembali lagi ke dalam PPC. Nah, jadi kita sudah membahas untuk lebih detail lagi. Ini bisa dilihat dari bagian kanan. Bagian kanan ini merupakan customer segment ya. Jadi ini merupakan yang bagian paling bawah. Ini merupakan customer segment ya. Gain atau kesakitan. Jadi bentrok waktu, harga mahal, paten terbatas, tidak fleksibel, sesuai yang terus dicari, lalu peluangnya juga sedikit. Nah, karena ini menjadi permasalahan ya, maka ada solusinya ya dari perusahaan. Misalkan bentrok waktu. Nah, karena dia bentrok waktu, jadi diberikan e-learning ya. Nah, misalkan seperti apa? Misalkan ada modul access, ada examine history remaining, ada juga mentoring chat. Nah, ini karena disediakan e-learning. Lalu misalkan pelatihan terbatas. Nah, pelatihan terbatas. Karena pelatihan terbatas juga sama seperti yang bentrok waktu, disediakan modul access dan juga exam. Lalu misalkan sulit untuk mencari peluang. Nah, karena sulit untuk mencari peluang, ini diberikan fasilitas ya pada perusahaan, misalkan seperti job program cross dan juga LinkedIn share ini. Nah, kita sudah mengetahui permasalahannya, maka apa yang diinginkan konsumen berarti perusahaan ini memberikan keuntungan atau memberikan produk yang ditawarkan. Misalkan dengan harga terjangkau, berarti perusahaan ini menyediakan pembayaran yang bisa dicicil dengan harga yang juga terjangkau. Dengan menggunakan pembayaran e-money dan internet banking, lalu konsumen ini ingin yang profesional. Nah, profesional itu apa? Secara koneksi bisa diperluas, lalu untuk mengimprove dan menambah pengalaman, dan juga bisa saling share. Nah, ini sudah menjadi jawaban perusahaan untuk menawarkan, maka dari itu hasilnya adalah aplikasi digital course ini ya, yang menjadi jawaban atas butuhnya platform berbasis digital, ya di mana para customer ini jika ingin menambah atau mengimprove CV yang mereka
dengan pembelajaran yang lebih praktis atau fleksibel. Belajar lebih fleksibel. Nah, jadi sekian dari pembahasan VPC online digital course. Sekian dari saya, terima kasih.